Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ada buzzer Anies Rashid Baswedan yang kemudian mencoba menarasikan ke publik bahwa Jokowi takut kepada AHY karena prestasi bapaknya yang sama sekali nggak bisa dibandingkan dengan Jokowi. Jokowi terlalu kecil, SBY terlalu besar. Intinya kayak gitu. Jadi Jokowi ketakutan sama AHY, apalagi sama Anies katanya. Kita dengarkan dulu dan kita nanti bantah dengan data. Saya sudah nulis beberapa fakta nih ya tentang kepemimpinan SBY yang katanya hebat luar biasa. Dan kita akan bandingkan nanti. Jadi jangan hanya sekedar opini tanpa membawa kertas data. Saudara ya, kita coba dengarkan dulu nih ya, halusinasinya. Katanya Jokowi takut sama AHY. Aneh-aneh saja. Di mana itu ketakutannya? Cek, kita coba. Begitu ketakutannya Jokowi terhadap Anies Baswedan nyapres, apalagi terpilih untuk nyapres saja sudah begitu ketakutan. Indikasinya banyak ya. Dugaannya sangat kuat. Tapi ternyata bukan hanya itu. Bukan Pak Jokowi ini bukan hanya takut pada Anies, tapi takut juga pada AHY. Tentu kalau kita bicara tentang bagaimana ketakutannya seorang Jokowi terhadap Anies, ya banyak lah ya bagaimana Anies itu tetap teguh pada aturan yang sudah diberlakukan. Bagaimana tidak bergemingnya beliau melawan oligarki saat reklamasi tempo hari di Jakarta. Barangkali melihat itu saja gitu kan. Ini sudah banyak yang ketakutan karena nanti gimana kalau dibongkar, keselamatan dirinya bagaimana dan seterusnya. Jokowi takut AHY, saya duga dengan cukup keras, dengan cukup kuat, ya Jokowi pun bukan hanya takut Anies tapi takut AHY. Sebagian dari kita sudah agak bukan lupa ya, kurang ngeh gitu ya, kurang ngeh bahwa di Demokrat itu ada SBY. Dan Jokowi itu penggantinya SBY. Artinya apa? Artinya Jokowi tahu persis apa yang sudah dilakukan oleh SBY. Dan dia akan menjadi sangat ketakutan. Karena yang selama ini dia lakukan itu tidak menunjukkan hasil seberhasil SBY. Itu satu. Kemudian yang kedua, dengan AHY menjadi pendamping Anies, masa nggak mungkin SBY turun gunung? Pasti turun gunung. Pengikut, pecinta, pengagum SBY di luar AHY ini ya, itu luar biasa banyak. Jadi ada yang suka pada AHY, ada yang suka pada SBY. Ketika Anies bersanding dengan AHY, maka ini bergabung. Pendukung AHY, pendukung SBY ini bergabung. Bukan hanya Pacitan, bukan hanya Jawa Timur, tapi di seluruh Indonesia. Bagaimana orang-orang yang merasakan kebahagiaannya, kenyamanannya ketika menjalani proses kehidupan sehari-hari selama dipimpin oleh SBY 10 tahun yang lalu. Itu merindukan kepemimpinan pola gaya yang nyaman seperti saat SBY. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Anies Baswedan dengan caranya yang elegan ya. Dengan gak marah-marah, gak gebrak-gebrak meja, gak bikin pencitraan yang aneh-aneh. Satu kali lagi ya, sebelum saya bahas, halunya ketinggian saudara. Siapa itu namanya? Nurul Zaman ya kalau nggak salah. Dia buzzer Anies Rashid Baswedan. Jokowi ketakutan sama Anies dan sama AHY. Dia bandingkan antara Jokowi dengan SBY, masa kepemimpinannya. Tanpa dia menyodorkan satu fakta keberhasilan SBY. Dia tidak ngomong, cuma spekulasi aja. Bahwa seolah-olah SBY lebih sangat hebat daripada Jokowi dan segala macam lah. Tentu kali lagi, sebetulnya ini bukan harus diperbanding-bandingkan. Karena yang satu banyak prestasi, yang satu enggak.
Jadi susah perbandingannya, saudara. Yang satu banyak kemajuan, yang satunya lagi bahkan ada yang sampai kemundurannya luar biasa. Tapi kan kemudian ini tidak diungkap. AHY selalu kemudian kritik soal ekonomi. Ternyata bapaknya juga, zaman bapaknya nih, apakah dia tidak menghutang? Utangnya banyak juga. Jadi devisa, wah. Jadi salah satunya saya catat beberapa ya. Pertumbuhan ekonomi pada masa SBY 2024 ya, dari 5,10 menjadi 5,02%. Itu rentan waktu 2004 sampai akhir masa jabatan SBY itu. Turun apa naik? Jawab. Yang begitu mau dibanggakan. Kalau kemudian kita mau ngomong urusan prestasi nih, fakta-fakta, buka-bukaan semuanya, itu pertumbuhan. Kemudian yang kedua, hutang luar negeri. Ada hutang, menghutang juga sama SBY. Dari 141 miliar US dollar menjadi 293 miliar US dollar. Menghutang nggak? Menghutang kan sama. Fakta pembangunannya, wah, malah ada korupsi yang nggak beres-beres tuh. Ada menghutang? Ada. Yang ngomong-ngomong selalu menghujat hutang-hutang. Kemudian raca perdagangan, ini luar biasa nih. Dari 25,0,6 juta US dollar menjadi minus 2,20 juta US dollar. Ini minus. Neraca perdagangan. Azan lagi kan? Oke, kita lanjut. Mohon maaf, barusan kepotong azan ya. Kita hormati, kita hargai, kita dengarkan azan. Kemudian ada kasus tindak pidana. Dari 220.000 kasus menjadi 325.000 kasus tindak pidana. Jadi angkanya naik, saudara. Bersih, bagus itu. Jadi jangan mencoba kemudian membanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingke. Mending kalau perbandingannya ini apple to apple. Nggak terlalu apa dibandingkan sama Jokowi itu. Wah, kita tahu sama-sama proyek-proyek besar dulu di korupsi. Ada BLBI, Jiwasraya, Senturi, Hambalang. Kasus yang dibuat oleh mereka dan tidak dituntaskan. Beberapa tokoh-tokoh Partai Demokrat kan ditangkap pada saat itu. Karena korupsi. Jadi, gak mungkin saya kira Jokowi ketakutan persoalan ini. Apalagi survei membuktikan sekarang 80% atau yang terbaru sampai 90% masyarakat Indonesia itu suka mengafirmasi, mengamini, ingin berkelanjutan kepada Jokowi, bos. Makanya wajar bila Prabowo mengubah strategi perang yang tadinya melawan habis-habisan menjadi berkawan. Kenapa? Karena tahu elektabilitas Jokowi di ujung kepemimpinannya masih luar biasa. Gede dari masyarakat. Itu fakta. Mau bagaimana kalian? Mau mengkaburkan fakta itu? Mau mengkaburkan data itu? Zaman Jokowi infrastruktur bangun luar biasa. Jembatan-jembatan. Bendungan-bendungan. Dibuat. Itu untuk memotong ongkos produksi, saudara. Itu fakta. Kita tahu dulu di Papua harga bensin, harga mahalnya selangit. Sekarang nggak jauh beda.
diperhatikan. Jadi konsepnya bukan Jawa sentris. Semua warga Indonesia merasakan manfaat yang hampir sama, kalaupun belum sama. Makanya harus ada keberlanjutan, biar dilanjutkan, biar menjadi sama. Karena 10 tahun kurang cukup untuk membangun Indonesia. Makanya pengen berkelanjutan. Ini ada satu orang mengusung perubahan. Makanya Luhut kemarin itu marah-marah. Apanya yang akan diubah? Pemimpin-pemimpin di dunia itu mengakui kehebatan Jokowi. Itu fakta. Ya, ada yang sampai 1 minggu sekali di luar sana kemudian berkunjung ke Indonesia hanya untuk melihat, bertanya, bagaimana kok bisa orang seperti Jokowi memimpin Indonesia dengan begitu hebatnya. Itu fakta. Itu fakta. Oke lah. Ini kan pada akhirnya yang ini meninggikan, yang ini menghancurkan, yang ini kemudian memuja, yang ini apa segala macam. Ujung-ujungnya diserahkan kepada masyarakat. Masyarakat yang bisa merasakan, masyarakat yang bisa menilai. Fakta 90%, fakta 80% masyarakat Indonesia yang menyukai pemerintahan Jokowi. Itu menunjukkan keberhasilan program-program yang disodorkan, yang dilakukan, yang dibuat pemerintah. Itu fakta. Karena kalau tidak ada kontribusi dari pemerintah, nggak mungkin. Masyarakat sampai 80-90% itu menyukai pemerintahan hari ini. Nggak mungkin. Ini pasti korelasinya dengan kerja Jokowi. Kerja pemerintahan hari ini. Kan itu fakta. Bisa dirasakan kan langsung oleh masyarakat. Mengabaikan fakta itu. Sadar diri, bos. Tapi ya silahkan. Lanjutkan perjuangan Anda di dalam mengkerdilkan presiden. Pada akhirnya kan masyarakat yang akan menentukan sikap. Ya. Tapi ya upaya buzzer itu mesti dilakukan. Karena hanya ada satu cara untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan. Yaitu apa? Menghancurkan semua yang telah dibangun oleh Jokowi. Kerdilkan terus. Ya, isukan busuk terus. Keuntungannya akan didapat oleh siapa? Anies yang membawa visi misi perubahan. Karena sudah tidak punya cara lagi. Hanya itu yang mereka punya. Untuk menaikkan elektabilitas Anies. Untuk menjejalkan pada pikiran publik bahwa Anies layak untuk meneruskan Indonesia. Dengan apa? Menghancurkan Jokowi segala macam. Ya, kehebatannya diabaikan. Kesaktiannya dihilangkan. Program-program yang Bapak dirasa manfaat oleh masyarakat, wah, dienyahkan. Kan itu. Tujuannya satu, agar beralih dukungan kepada Anies. Kalau Anies sudah surveinya nomor 1, ya, saya yakin mereka nggak usah capek-capek membusukkan pemerintahan hari ini, ya. Nggak usah capek-capek. Tinggal lanjut aja jalan kampanye. Kenapa masih membusukkan? Karena mereka masih yakin bahwa masyarakat masih memilih Jokowi. Itu rasional kan? Begitu, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjuanglah terus ya. Sampai mudah-mudahan Anies jadi calon presiden. Itu sih harapan kita. Biar ributnya jelas kita nanti, oke? Ya, kita ributnya jelas nanti. Secara konstitusional.